Baik, saudara-saudari, para mahasiswa kami, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pembimbing perjanjian baru, kita mau belajar penghantar perjanjian baru. Pada saat ini kita pertemuan yang keempat, kita akan membahas penghantar kitab Kisah Para Rasul. Jadi ketika kita belajar penghantar Kisah Para Rasul ini, para mahasiswa diharapkan mampu memahami konteks historis dan menemukan eksistensi Kisah Para Rasul itu dalam kehidupan orang Kristen. Kisah Para Rasul itu kalau kita perhatikan ada 28 pasal yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus sesudah naik ke surga. Jadi kalau kita lihat di situ betul-betul apa yang dikatakan dalam Injil Lukas, kamu akan menjadi saksi pertobatan dan pengampunan dosa yang dimulai dari Yerusalem. Jadi setelah Yesus naik ke surga, di situ diceritakan bagaimana karya Roh Kudus melalui para murid Tuhan Yesus pada masa itu. Nah, bisa kita lihat bagaimana kesesuaian antara kitab Lukas dan Kisah Para Rasul itu. Kalau kita baca dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53, waktu Yesus naik ke surga lalu diperintahkan kepada para muridnya bahwasannya mereka menjadi saksi pertobatan yang dimulai dari Yerusalem. Kamulah menjadi saksi semuanya ini. Jadi kalau kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 13, kenaikan Tuhan Yesus terjadi di situ 40 hari. Lalu kita bandingkan secara khusus pada ayat yang ke-11-nya. Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Pada Kisah Para Rasul bisa kita lihat di situ dalam Kisah Para Rasul 2 itu menunjukkan bahwasannya bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yesus berkata kepada para rasul pada masa itu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh tanah Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bisa kita lihat Kisah Para Rasul ini, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, kisah setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus bekerja. Bagaimana proses Roh Kudus itu bekerja? Maka berdasarkan kitab Lukas, kalau kita baca dan juga Kisah Para Rasul ini di awal, supaya para murid menantikan janji, yaitu Roh Kudus di Yerusalem. Ketika Roh Kudus itu datang, maka Roh itu akan menjadi kekuatan bagi para murid untuk menjadi saksi. Mereka menjadi saksi pertobatan dan pengampunan dosa. Dipertegas di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 49 ini. Karena itu mereka harus tinggal di kota Yerusalem sampai Roh itu dicurahkan. Jadi perlu di situ kata tinggal, kata berdiam diri, menunggu sampai diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Nah, bisa kita lihat dalam perjanjian lama, Bapa yang lebih dominan diberitakan. Dalam Injil, Yesus Kristus lebih dominan diberitakan. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang lebih dominan diberitakan.
dari awal hingga akhir adalah pekerjaan Roh Kudus. Yesus bangkit yang memberikan berkat tetap hidup sesudah kematiannya. Ia masih hidup, menampakkan diri beberapa kali kepada murid dan terus mengajar mereka tentang arti kerajaan Allah. Sesudah bangkit ia memberi pandangan baru kepada para murid, juga kepada Paulus, kalau bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9 itu. Yesus tidak akan meninggalkan mereka menjadi yatim piatu. Yesus masih hidup dan hadir dalam gereja dan juga dalam diri kita. Jadi bisa dikatakan Kisah Para Rasul ini adalah Injil tentang Roh Kudus. Mujizat-mujizat, ucapan-ucapan Yesus ditampilkan lagi dalam Kisah Para Rasul ini. Namun pelakunya gereja dan rasul-rasul. Mujizat-mujizat bisa kita lihat melalui Petrus dan Paulus yang mirip ataupun bersamaan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Misalnya kalau kita lihat kata-kata Stefanus saat dia menghadapi saat-saat terakhir. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Menunjukkan bahwasannya ada kemiripan antara ungkapan Yesus di kayu salib dan juga apa yang diungkapkan oleh Stefanus ini. Para rasul mampu karena kuasa Roh Kudus, roh yang sama, roh yang bersama Yesus. Roh itu juga lah yang bersama dengan para murid, para rasul, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi syarat pemilihan untuk bertugas dalam pelayanan, kalau kita baca juga dalam Kisah Para Rasul 6 itu, pilihlah 7 orang yang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Stefanus orang yang penuh iman dan Roh Kudus, bisa kita baca itu dalam Kisah Rasul 6 ayat 5. Penuh dengan karunia dan kuasa yang mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Bisa kita pelajari lebih dalam bahwasannya Kisah Para Rasul ini ditulis sekitar tahun 63 Masehi. Ini bisa ditulis oleh Lukas. Dia menulis di Yerusalem selama 2 tahun dan di Roma selama 2 tahun. Nampak dalam tulisan ini bahwasannya penulis tidak menceritakan penghancuran Yerusalem pada tahun 70 dan juga pembakaran kota Roma di mana orang-orang Kristen dituduh sebagai pelakunya. Jadi itulah menjadi dasarnya diduga antara tahun 63, tahun 64 menjadi penulisannya. Dan juga sangat menarik kalau kita baca Kisah Para Rasul ini, mereka menghadapi berbagai halangan, berbagai hambatan, berbagai penganiayaan, tapi dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 31 dikatakan, 28 ayat 31 dikatakan, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau dibaca, sebenarnya mereka menghadapi berbagai tantangan. Ini apa yang bisa membuat mereka berterus terang sepertinya tidak menghadapi rintangan? Oleh karena pekerjaan Roh Kudus bagi mereka. Penulis. Jadi kalau kita baca Lukas pasal 1 dan juga
kitab Kisah Para Rasul ini dapat disimpulkan bahwasannya penulisnya ini adalah Dr. Lukas. Jadi dia ini seorang penulis Alkitab yang bukan Yahudi, dia berasal dari Antioquia. Dia belajar kedokteran di Tarsus dan ada dugaan sebetulnya dia awalnya orang yang tidak mampu, tetapi tuannya butuh seorang dokter, seorang perawat pribadi. Akhirnya dia menyekolahkan pembantunya sekolah di Tarsus. Ini dugaan. Pertobatannya adalah oleh karena pelayanan Paulus. Dia menemani Paulus dalam perjalanan misinya. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 8 sampai 9. Kalau kita baca di situ orang ketiga jamak, dan juga lebih dipertegas lagi di ayat yang ke-10 orang pertama jamak. Kemungkinan dia bertobat di bawah asuhan Paulus. Jadi bisa dikatakan Lukas ini adalah seorang yang terpelajar, sangat mengerti bahasa Yunani. Bisa kita lihat penekanan daripada Kisah Para Rasul ini ada 3. Jadi Kristus yang pertama, Kristus yang naik ke surga, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, terjadi pertobatan Rasul Paulus yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9 itu di mana dia mau membunuh orang-orang Kristen, tetapi justru di situlah dia ditangkap dan terjadi pertobatan yang sangat luar biasa, dan bahkan menjadi penginjil dan juga penulis perjanjian baru. Jadi Kisah Para Rasul ini ada 2 tokoh yang besar dalam Kisah Para Rasul ini, yaitu Petrus yang juga dikatakan dia kepada orang-orang Yahudi dan bahkan dikatakan orang-orang bersunat, rasul kepada orang-orang bersunat, dan sedangkan Paulus rasul kepada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang tak bersunat. Namun ya baik Petrus pun kalau kita lihat dia tidak hanya berada kepada orang Yahudi, tetapi juga keluar kepada non-Yahudi, tetapi dimulailah dari keyahudiannya. Dan bisa sangat menarik dalam Kisah Para Rasul ini, Injil mulai dari Yerusalem, Samaria, Judea, dan sampai ke Roma. Jadi Roma lah yang dianggap waktu itu seperti ujung dunia. Penyebaran kekristenan menghadapi banyak halangan, namun berkat pekerjaan Roh Kudus bisa diatasi semuanya. Jadi kalau kita lihat struktur atau garis besar Kisah Para Rasul ini bisa kita lihat dalam 2 atau 3 bahagian. Pertama, bahwasannya mujizat mendapat penglihatan, menderita karena iman, menyampaikan khotbah yang panjang, dipenuhi oleh Roh Kudus, berani berkhotbah, cakupannya Yahudi dan non-Yahudi, dipenjara dan dibebaskan secara mujizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, mengusir roh-roh jahat, membangkitkan orang mati, mencanangkan penghakiman terhadap para guru sesat, menolak untuk disembah, keduanya mati di Roma. Nah, ini 2 bahagian ini menunjuk kepada Paulus dan Petrus. Lukas mengikuti Paulus dengan setia, menunjukkan otentitas jabatan Rasul Paulus. Ada orang yang menolak Paulus sebagai rasul, dia berupaya untuk membela akan kerasulan daripada Rasul Paulus itu, karena memang sangat aneh memang bagaimana Paulus itu dikatakan menjadi rasul padahal dia bukan termasuk ke dalam 12
rasul itu, dia bertobat menjadi orang Kristen ketika perjalanan menuju Damsyik mau menganiaya orang Kristen. Tapi dia bertobat dan bahkan bisa dikelompokkan jadi rasul sangat luar biasa itu. Jadi bisa juga kita lihat bahwasannya kisah para rasul ini dibagi 3 bahagian. Yang pertama yaitu yang dimulai dari Yerusalem, lalu diteruskan bagian yang kedua yaitu Yunani dan Samaria, itu pasal 8 sampai 10. Dan bisa juga dilihat dari Eropa sampai pusat kerajaan Romawi, yaitu pasal 11 sampai 28. Jadi Lukas dipandang memperlihatkan bagaimana perkataan Kristus di awal kitab dan digenapi di akhir kitab. Ini sangat menarik teman-teman, apa yang sudah dicanangkan di awal dan digenapi di akhir kitab. Dan bisa juga dilihat struktur kitab Kisah Para Rasul ini 6 bagian. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 6 ayat 7, di mana orang Yahudi di Yerusalem, dan bahagian yang kedua orang Yunani dan Samaria, dan bahagian orang ketiga pasal 9 ayat 32 sampai 12 ayat 24 orang bukan Yahudi dari Antioquia. Pasal 12 sampai pasal 16 ayat 5 dia berada di Asia Kecil. Pasal 16 dia berada di Eropa, dan pasal 28 terakhirnya dia berada di Roma. Lukas memaparkan tentang kerajaan tak tertolakkan dari agama baru ini di seluruh kerajaan Romawi. Kematian dan kebangkitan Yesus seperti batu yang dilemparkan ke dalam kolam yang ombaknya bisa terus menyebar sampai ke pinggir. Nah, hal-hal peristiwa penting yang bisa kita lihat di kitab Lukas ini, yaitu hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Bisa kita baca itu di dalam Kisah Para Rasul 2 itu. Jadi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berani menjadi saksi di tengah-tengah orang-orang Yahudi, di tengah-tengah orang bukan Yahudi. Peristiwa penting yang kedua tentang keluhan dari para janda soal makanan, lalu diatasi dengan baik dengan pemilihan para diakon ataupun pelayan-pelayan. Yang ketiga, peristiwa penting adalah kemartiran Stefanus. Dia berani mengorbankan nyawa oleh karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dalam mempertahankan dan mempertanggungjawabkan imannya. Dan juga bisa kita lihat peristiwa penting adalah Filipus di Samaria dalam rangka menembus batas. Terjadi perubahan hidup Paulus yang sebagaimana sudah saya katakan tadi. Petrus di Kaisarea, dan juga sidang di Yerusalem bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 15. Bisa juga kita lihat dalam Kisah Para Rasul ini bagaimana tingkat eksistensial ataupun maknanya dalam kehidupan kekristenan. Paulus bukan salah seorang dari 12 rasul, namun menulis perjanjian baru, menginjili ke sana kemari. Tentulah ini sesuatu pekerjaan yang sangat perlu kita pelajari dari Paulus. Tentang baptisan air, ya Paulus tidak banyak berbicara tentang baptisan air, tetapi di dalam Kisah Para Rasul ini disinggung juga baptisan air.
lebih banyak dibahas dalam kitab ini adalah baptisan Roh Kudus. Hukum Musa, orang Kristen bebas dari hukum Musa meskipun terikat oleh hukum Kristus. Jadi hukum Musa itu yang dikembangkan menjadi aturan-peraturan 613, orang Kristen bebas dari situ gitu. Dan juga dalam Kisah Para Rasul inilah pertama sekali kita temukan istilah kekristenan dan juga gereja yang sudah mulai bertumbuh. Terjadi perubahan-perubahan kehidupan oleh karena Roh Kudus. Kisah Para Rasul sebagai misionaris, bisa kita belajar dari Kisah Para Rasul ini bagaimana untuk menjadi misionaris. Bahwasannya setelah seseorang dimuridkan, maka dia akan diutus menjadi betul-betul menjadi rasul. Jadi tidak hanya lagi dibatasi hanya ke dalam 12 itu, tapi orang-orang yang diutus waktu itu bisa disebut menjadi rasul. Dan juga dalam penginjilan itu tidak ke desa-desa tetapi kepada pusat-pusat perkotaan. Mereka memberitakan Injil. Jadi dalam pemberitaan itu tidak hanya disuruh untuk bertobat tetapi juga memuridkan. Kalau kita baca-baca ini Kisah Para Rasul ini, bagaimana Paulus bekerja, di pagi hari dia bekerja sebagai tukang tenda dan pada sore hari dia memuridkan orang-orang yang baru bertobat itu. Betul-betul gereja ditanam dan ditumbuh kembangkan. Menetapkan para penatua ataupun orang-orang yang sudah dianggap dewasa dalam iman dari para murid-murid itu. Dan juga dari segi teologis bisa kita pelajari bagaimana para rasul yang dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu mereka berani bersaksi semuanya itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus bagi mereka. Dan kesaksian mereka adalah kesaksian tentang Yesus Kristus. Mereka berani bersaksi semuanya itu oleh karena pekerjaan Tuhan. Dan juga dibahas juga masalah ketrinitasan dalam Kisah Para Rasul ini. Bisa kita katakan bahwasannya penyebaran kekristenan dimulai dari Yerusalem dan terus sampai ke ujung bumi yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul ini tergenapi, yaitu ujung bumi pada waktu itu dianggap adalah Roma. Ditujukan kepada Theophilus, sangat menarik ini. Ditujukan kepada Theophilus. Untuk apa ini si Theophilus ini? Di kitab Lukas dikatakan dia adalah seorang yang mulia. Di Kisah Para Rasul ini tidak disebutkan lagi soal jabatannya. Tapi bisa saja bahwasannya Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas dalam rangka pembelaan Rasul Paulus yang berada di penjara Roma pada waktu itu. Jadi ketika dia menulis kitab Lukas, dia menulis asal muasal daripada kekristenan itu yang dimulai dari kelahiran Yesus Kristus, maka dia menulis Lukas. Dan ketika terus berkembang bahwasannya kekristenan itu terus bertumbuh, maka kekristenan itu mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa, dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan bisa dikatakan setelah pembelaannya ini disampaikan kepada Theophilus, Paulus pada awalnya dibebaskan dari tahanan penjara di Roma, tetapi akhirnya juga dia ditangkap dan dibunuh di Roma. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, penghantar bagi kita mahasiswa tingkat 1, penghantar untuk belajar lebih dalam lagi Kisah Para Rasul. Terima kasih.